Bab 387, bagaimana kalau kamu salah? Pak Janar berkata. Sekarang aku akan mengumumkan bahwa di divisi 3 ini, sudah cukup yang lolos. Mereka adalah... Tunggu! Agam menyela suara Pak Janar dan perlahan berjalan naik ke panggung. Dia tersenyum dan berkata, kamu belum melihat jawabanku, tapi mau langsung mengumumkan hasilnya. Kenapa begitu terburu-buru? Wendy berkata dengan marah. Siapa yang menyuruhmu naik? Turun dari sini. Kalau tidak, aku akan menyeretmu ke bawah. Meskipun dia tampaknya marah, hatinya merasa sangat senang. Dia sudah menunggu adegan ini. Kalau Agam tidak menuruti peringatannya itu, maka dia berhak untuk beraksi. Walaupun dia secara tidak sengaja membunuh Agam, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Pak Janar menatap Agam dan berkata, kuota sudah penuh. Walaupun jawabanmu benar, tetap saja akan tereliminasi. Apa masih perlu dibaca? Tentu saja perlu. Agam agak tersenyum dan dia berkata dengan santai. Bagaimana kalau ternyata mereka semua salah dan aku yang benar? Mendengar ini, ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah drastis. Lelucon apa ini? Kamu cuma pecundang tingkat 1. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengatakan bahwa kami semua salah? Awalnya, aku masih pikir bahwa kamu cukup berani untuk datang dan berpartisipasi dalam kompetisi pengobatan tradisional. Sepertinya kamu bukan berani, tapi nggak ada otak dan bodoh. Beberapa orang yang berhasil menebak nama bahan obat kedua pun memandang Agam dengan tatapan sinis. Ya, kamu benar. Kita semua salah, kan? Haduh, walaupun kemampuanmu buruk, masa otaknya rusak juga sih? Beda jauh dengan kita, tidak ada harapan apapun seumur hidupnya. Agam menatap Pak Janar sambil tersenyum. Pak Janar berkata dengan samar. Nak, memang bagus kalau anak muda punya kepercayaan diri. Sayangnya, kamu menggunakannya di tempat yang salah. Meskipun aku sudah tua, aku masih bisa mengenali tulisan yang salah. Jadi berhentilah keras kepala seperti ini. Agam tertawa tanpa mengatakan apapun. Pak Janar mulai tidak sabar dan berkata dengan ekspresi dingin. Ya sudahlah, karena usiamu masih muda, aku akan memberimu kesempatan. Berikan kartumu padaku. Agam menyerahkan kartunya. Pak Janar meliriknya dan mencibir. Anak muda, aku kira kamu setidaknya punya sedikit kemampuan. Tidak disangka kamu malah memberiku jawaban ini. Salahnya keterlaluan, tidak masuk akal. Pak Janar, apa yang dia tulis? Ayo katakan, supaya kami bisa ikut tertawa juga. Seseorang di bawah panggung berkata dengan nada mengejek. Pak Janar menatap Agam dan berkata, ada 2 bahan obat dalam babak penyisian ini. Yang pertama disebut bunga heril, yang kedua adalah rumput sapar. Yang kamu tulis malah bambu kalis. Sama sekali tidak cocok dengan kedua ramuan obat itu. Apa sekarang kamu mau mengaku kalah? Bambu kalis? Lelucon yang luar biasa. Wendy tertawa dan berkata, cirinya sudah begitu jelas di sini. Antara daun atau rumput, tapi kamu bilang itu bambu. Sepertinya kamu benar-benar bodoh. Peserta lainnya tertawa terbahak-bahak. Bahkan mereka yang kalah dalam babak ini pun mentertawakan Agam. Meskipun jawaban mereka salah, tidak meleset jauh. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa jawaban yang diajukan Agam salah. Namun, dia malah terus mengatakan bahwa orang lain yang salah dan membiarkan Pak Janar membacakan jawabannya secara langsung. Hal itu tentu hanya mempermalukan dirinya sendiri. Itu memang bambu kalis, kata Agam dengan tenang. Cukup. Wendy mencibir. Kamu berpartisipasi dalam kompetisi pengobatan tradisional, kompetisi tingkat atas di Indonesia, bahkan seluruh Asia. Selain peserta dalam negeri, kamu juga harus menghadapi partisipan asing. Kamu tidak tahu malu, tapi kami nggak mau sampai kamu malu-maluin negara ini. Pak Janar sudah berbaik hati dan membujukmu untuk turun, tapi kamu masih saja menolak untuk berubah. Melihat kelakuanmu, aku sendiri pun merasa malu. Wendy mengulurkan 3 jarinya dan berkata dengan wajah penuh hina. Aku akan menghitung sampai 3. Kalau kamu tidak segera keluar, aku akan mengirim pemberitahuan ke Asosiasi Trans Taruna dan membiarkan semua orang di Indonesia tahu bahwa kamu bodoh. Agam menggeleng tak berdaya dan menatap Pak Janar. Kamu bilang aku salah? Bagaimana kalau kamu yang salah? Begitu ucapannya selesai, seluruh ruangan itu langsung gempar. Lancang sekali kamu. Pak Janar berada dalam posisi yang tinggi. Berani-beraninya kamu mempertanyakan kemampuannya? Wendy menghardik. Namun hatinya merasa senang. Buatlah keributan. Kalau jadi heboh adegannya, maka akan makin sengsara kematianmu. Pikir Wendy. Ya ampun, dari rumah sakit jiwa mana orang ini? Kayaknya ada yang salah dengan otaknya.
Akhir-akhir ini memang ada berbagai tipe orang aneh. Aku rasa dia mungkin mencoba untuk mencari perhatian dan mengesankan orang lain. Padahal bahan obat disiapkan langsung oleh pihak penyelenggara, tapi dia masih berani mengatakan bahwa penyelenggaralah yang salah, dia yang benar. Kok orang bodoh seperti ini bisa masuk? Ekspresi Pak Janar terlihat jadi suram. Demi Dr. Rendra, awalnya dia berusaha memberikan jalan keluar untuk Agam supaya tidak terlalu malu. Bukannya menghargai, bocah ini malah menjadi-jadi. Anak muda, apa kamu sadar apa yang kamu maksud dengan kalimat barusan? Tidak. Baiklah kalau begitu, aku akan memberitahumu. Yang kamu mempertanyakan bukan cuma kemampuanku, tapi juga semua kontestan yang hadir, dan bahkan asosiasi Trans Taruna. Apa kamu masih yakin untuk tetap berpegang pada pendapatmu itu? Kalian memang salah. Kata Agam agak samar. Wush. Semua orang tersentak. Pak Janar bahkan sudah menjelaskan maksudnya, tetapi dia masih tidak mau mundur. Apakah dia sudah bosan hidup? Fuh! Pak Janar mengembuskan napas perlahan, tatapannya menjadi tajam dan dia berkata dengan ekspresi dingin. Baiklah, kalau begitu tunjukkan kesalahanku. Kalau sampai benar, maka kamu akan dihukum. Pak Janar sangat marah. Bocah ini pasti tidak akan selamat. Semua orang memandang Agam dengan tatapan menghina. Mili pun hanya bisa mengepalkan tangannya yang berkeringat. Di sisi lain, Agam mulai berkata dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Bentuk serat bambu kalis berbentuk silinder, ada banyak cabang. Ada sedikit warna abu-abu samar di bagian atasnya. Benar, kan? Pak Janar agak terkejut. Dia mengerutkan dahinya dan bertanya. Ternyata kamu mengenali bambu kalis itu seperti apa, tapi kenapa kamu mengatakan bahwa rumput sapar adalah bambu kalis? Aku belum selesai. Kata Agam dengan ringan. Ada dua bentuk bambu kalis. Yang pertama adalah yang sering diakui dan lebih dikenal secara umum, dan yang satunya lagi punya varian yang berbeda. Daun yang jatuh adalah akarnya, dan mereka tumbuh dengan lebih baik. Bentuk varian ini hampir sama dengan tahap awal rumput sapar, tapi ada satu hal yang bisa membedakannya. Rumput sapar kalau dipatahkan akan mengeluarkan cairan hijau, sedangkan bambu kalis akan mengeluarkan cairan putih. Lucu sekali. Kok aku belum pernah dengar bahwa bambu kalis ada varian lainnya? Terdengar suara seseorang di antara kerumunan yang meledek. Mungkin karena pengalaman kalian sedikit. Agam menanggapi dengan santai. Konyol! Wendy dengan marah menghardik. Kamu pikir ini tempat macam apa? Ini adalah acara terhormat yang diadakan oleh Asosiasi Trans Taruna. Mana mungkin aku akan membiarkanmu menipu publik dan berbicara sembarangan seperti ini? Begitu selesai berbicara, Wendy hendak menyerang Agam. Tunggu! Mili melangkah maju dan dia berkata dengan tegas. Pak Janar, aku percaya apa yang dia katakan itu benar. Pak Janar berkata perlahan. Mili, apa kamu bermaksud berpihak padanya? Apa kamu tahu apa akibatnya? Kalau dia salah, maka batalkan saja kualifikasiku dan berikan pada orang lain. Kata Mili acuh tak acuh. Semua orang tampak tercengang. Terutama mereka yang tidak terpilih, mereka langsung merasa gembira. Pak Janar, karena masalah sudah berkembang sampai sejauh ini, lebih baik dibuktikan saja supaya lebih meyakinkan dan bisa cepat selesai. Kalau tidak dicoba, setelah keluar dari sini dia pasti akan sembarang menyebar gosip dan informasi yang salah. Jangan sampai memberikan dampak negatif pada Asosiasi Trans Taruna. Mereka semua yakin bahwa Agam hanya berbicara omong kosong dan tidak mengerti apa-apa. Kalau bisa ada kuota tambahan, mereka akan punya kesempatan untuk dipilih. Pak Janar sudah sangat marah dan berkata kepada Wendy. Lakukan seperti yang dia katakan. Ekspresi Wendy berubah menjadi suram. Demi Agam, Mili sampai rela melepaskan haknya dalam kuota seleksi, hal ini membuat cemburu sampai matanya memerah. Namun, setelah dia memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa ini adalah kesempatan. Mili memiliki kekuatan di tingkat alam kehidupan, seharusnya tidak tersingkir dari babak penyisihan. Dia hanya perlu menemui kakeknya untuk menjadi perantara dan membantunya maju ke kompetisi utama. Bila semua berjalan lancar, Mili akan mengakui bahwa Agam adalah pecundang yang tidak berguna, selain itu juga berterima kasih pada dirinya yang sudah banyak membantu. Rencana yang sempurna sekali. Bab 388, Penyerangan. Aku akan memberimu kesempatan. Kamu harus mati dan menunggu hukuman dari Asosiasi Trans Taruna. Wendy tersenyum dingin, berjalan ke depan ramuan obat, dan mematahkan bahan obat rumput itu di depan semua orang. Wendy bahkan tidak menundukkan kepalanya untuk melihat tanaman tersebut, dia langsung berkata kepada Agam. Lihat, kan? Apalagi yang mau kamu katakan sekarang? Namun, ekspresi wajah semua orang tampak kaku dan mereka semua menatap ke arahnya sambil tercengang. Tatapan mereka tertuju pada rumput di tangannya. Begitu menundukkan kepalanya,
Wendy melihat ada cairan putih lengket yang perlahan mengalir keluar dari bagian yang pecah dan tampak seperti akan menetes. Cairan itu memancarkan aroma bambu dan kayu yang samar. Ternyata benar. Agam berhasil menebaknya dengan benar. Seluruh peserta di sana hanya bisa diam. Kalau cairan putih dari bambu kalis itu mengenai tanganmu, maka akan menyebabkan kemerahan, bengkak, dan gatal-gatal. Gejala itu hanya akan dihilangkan setelah 3 hari. Ujar Agam untuk mengingatkannya. Masih mau banyak omong kosong? Nih, lihat saja, ini sama sekali bukan bambu kalis. Wendy menjadi marah karena malu. Untuk membuktikan bahwa Agam salah, dia melumuri semua cairan putih itu di tangannya. Dengar ya, aku baik-baik saja, sama sekali. Sebelum Wendy bisa menyelesaikan berbicara, ekspresinya langsung berubah drastis. Dia melihat tangannya yang terkena cairan itu memerah dan bengkak dengan sangat cepat. Tampak ada bintik-bintik merah pekat yang tumbuh di sekitarnya. Punggung tangannya terasa sangat gatal, hal ini membuat kelopak matanya berkedut putus asa. Ah! Akhirnya, dia tidak bisa menahan rasa gatal itu. Dia coba menggaruk sekuat mungkin, tetapi hanya meninggalkan beberapa bekas garukan yang berdarah. Walau sudah digaruk, tetap saja masih terasa gatal. Bos, tenanglah. Aku akan membawamu untuk berobat. 2 pemuda lainnya buru-buru membantunya pergi dari sana. Tunggu. Agam berkata dengan sedikit senyum. Kalau nggak salah, kamu sempat bilang mau memakannya, kan? Apa aku yang salah dengar? Ekspresi Wendy berubah makin ganas. Dia ingin memakan Agam hidup-hidup. Namun, di depan begitu banyak orang, kalau dia curang, reputasinya akan tercoreng dan dia tidak akan dihormati siapapun di masa depan. Setelah menggertakkan gigi, Wendy memasukkan bambu kalis ke mulutnya dan mengunyah. Dia terus menatap Agam dengan kejam, sambil membayangkan seolah-olah dia sedang mengunyah tulang belakangnya Agam. Beberapa detik kemudian, ekspresinya langsung berubah drastis. Tampak ada urat biru yang menonjol di dahi dan lehernya. Dia menggaruk-garuk lehernya dengan putus asa, rasanya seperti ingin memotong dan mengorek daging yang gatal di dalamnya. Gatal, ah! Wendy berteriak histeris dan berguling-guling di lantai dengan putus asa. Dia menggaruk-garuk lehernya dengan putus asa, rasanya seperti ingin memotong dan mengorek daging yang gatal di dalamnya. Gatal, ah! Wendy berteriak histeris dan berguling-guling di lantai dengan putus asa. Pak Janar berkata dengan suara yang dalam. Serah dia ke bawah lalu rebus kamper fuli, jerami, dan debu selama 6 jam. Kemudian, berikan padanya. Baik. Kedua pria itu tampak bingung dan buru-buru menyeret Wendy pergi dari panggung. Setelah adegan itu berlalu, ruangan itu langsung sunyi. Mata semua orang tertuju pada Agam, tidak ada yang bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Ternyata obat itu memang bambu kalis. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seorang alam pencerahan tingkat 1 bisa menampar wajah mereka semua, termasuk Pak Janar, yang baru saja juga telah diajarinya. Pak Janar menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara yang dalam. Anak muda, bahkan aku saja tidak tahu bahwa bambu kalis, bagaimana kamu bisa mengenalinya? Cuma tebak saja. Agam tersenyum tenang. Dia tidak akan mengungkapkan kartu trufnya. Meskipun jawaban ini tidak meyakinkan, dia tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Pak Janar, karena aku sudah menebak dengan benar, apa aku lulus babak penyisihan? Agam bertanya sambil tersenyum. Pak Janar menatap Agam seolah ingin membaca pikirannya. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dan mengangguk perlahan. Selamat, kamu telah lulus tes tahap pertama. Agam tidak terkejut dengan hasilnya dan berjalan kembali ke bawah panggung. Sekarang aku mengumumkan bahwa di tahap pertama babak penyisihan divisi ketiga, orang yang terpilih adalah Mili Yunus, Asad Swandi. Pak Janar terus mengumumkan 7 nama orang yang lulus dan menyapu tatapannya ke sekeliling kerumunan. Sekarang istirahat dulu. Tes kedua babak penyisihan akan diadakan di sore hari. Kalau lulus, maka kalian akan mengikuti kompetisi utama keesokan harinya. Aku keberatan! Pria di depan Agam berdiri dan berkata dengan wajah penuh keengganan. Pak Janar, kami jelas-jelas sudah menjawab dengan benar. Kenapa kami masih kalah? Aku tidak puas dengan hasilnya. Ya, tadi Anda bilang itu rumput sapar. Berarti memang rumput sapar, bukan bambu kalis. Kami sudah menang, kami seharusnya menang. 3 orang yang sebelumnya dinyatakan berhasil menebak bahan obat kedua maju ke depan dan protes. Awalnya, mereka sudah diumumkan bahwa berhasil melewati tahap pertama. Namun, karena Agam membuat masalah, mereka jadi didiskualifikasi. Padahal tadi mereka sudah senang sekali. Jawaban sebenarnya memang bambu kalis. Di antara kalian semua, hanya Asad Swandi yang menjawab dengan benar. Tentu saja dia satu-satunya yang lulus. Pak Janar berkata dengan tenang.
Mengenai kesalahan penilaian tadi, aku akan meminta hukuman dari Asosiasi Trans Taruna, tapi ini bukan berarti kalian bisa maju ke tahap selanjutnya. Tanpa menunggu mereka bertiga mengatakan apapun, Pak Janar melambaikan tangannya dan berkata, "Kompetisi tahap ini sudah berakhir, kalian sudah bisa pergi." Setelah kata-kata itu, Pak Janar menghilang begitu saja, meninggalkan ketiga pria itu tanpa bisa melampiaskan amarah mereka. Untuk berpartisipasi dalam Asosiasi Trans Taruna, mereka banyak berkorban. Padahal tadi hampir saja bisa melewati tahap pertama, tetapi semua kerja keras mereka dikacaukan oleh Agam. Mereka bertiga saling memandang dan menghampiri Agam. "Nak, kamu tuh cuma pecundang di alam pencerahan tingkat 1, ngapain datang ke sini dan cari masalah? Aku akan memberimu kesempatan. Cari Pak Janar dan katakan padanya bahwa kamu salah. Aku juga bisa memberimu sejumlah uang. Namaku Winston Tayanta, murid langsung dari Master Handra di Balai Arbel Hanarusa. Dengan satu perintah dariku, kamu pasti tidak akan pernah berhasil di dunia pengobatan tabib kuno." Seorang pria berjubah panjang berkata dengan ekspresi dingin. Dia menyentuh lencana perunggu tingkat 8 di badannya dan mengangkat kepalanya dengan angkuh. Tatapannya penuh ancaman. Dua orang lainnya berhenti di kiri dan kanan Agam. Seakan-akan mengisyaratkan bahwa Agam tidak akan bisa pergi dari sana hidup-hidup kalau tidak setuju. Peserta yang lain masih belum pergi, mereka tetap di sana untuk menonton adegan tersebut. Emosi orang-orang yang gagal maju ke tahap selanjutnya masih tidak seimbang dan kacau. Mengapa seorang pecundang tingkat 1 bisa maju, tetapi mereka tidak bisa? Bahkan mereka yang berhasil lulus pun merasa tidak puas. Untuk kompetisi ini, mereka belajar dengan giat sepanjang hari dan tidak bisa tidur di malam hari. Tidak mudah bagi mereka untuk melewati tahap pertama. Namun, seorang bocah yang kemampuannya jauh di bawah dan tingkatannya lebih rendah dari mereka malah lulus bersama mereka. Bagaikan seorang siswa yang belajar setiap hari dan selalu bergadang untuk belajar, dia akhirnya mendapat nilai 90. Namun, siswa yang kemampuannya jelek cuma bermain game setiap hari, pergi ke klub malam dan bersenang-senang, tetapi bisa mendapatkan nilai 95 dengan sangat mudah dalam ujian. Mereka tidak bisa menerima hasil tersebut. Oleh karena itu, para peserta yang masih diam di sana mau melihat Agam mendapatkan pelajaran dengan mata mereka sendiri, setidaknya bisa meredakan sedikit kesedihan dan kekesalan mereka. Agam menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau kalah, ya kalah. Kenapa harus sampai menghancurkan sisa hidupmu hanya untuk masalah kecil ini?" Winston mengorek telinganya dan berkata, "Apa aku salah dengar? Kamu cuma pecundang di tingkat pertama, berani-beraninya mengancamku? Haha, apa kalian semua dengar? Bocah ini mengancamku." Semua orang yang menonton tertawa terbahak-bahak. Beraninya pecundang tingkat 1 memprovokasi seorang ahli dari tingkat 8? Angkuh sekali. Agam menghela napas, sepertinya tidak berdaya. Melihat penampilan Agam yang tidak terlalu menghiraukannya, Winston jadi marah karena merasa dipermalukan. Dia mengeluarkan 3 jarum perak kecil dengan punggung tangannya dan mengubahnya menjadi senjata tersembunyi. 2 jarum langsung dilemparkan ke Agam dan 1 lagi ke arah Mili, menuju titik rentan mereka. Agam menjentikan jarinya dan mengerahkan gelombang energi yang tak terlihat, memantulkan kembali jarum harum perak tersebut dan menusuk ke dalam tubuh 3 orang yang menghalanginya. 2 orang di samping Winston tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mata mereka membelalak, mulutnya berbusa, dan langsung tersungkur di lantai. Winston kehilangan semua kekuatannya dan tubuhnya seperti tidak bertulang. Dia ambruk di lantai. Ketika dia mencoba mengerahkan kekuatan ilahi dan menopang tubuhnya untuk berdiri, dia mendapati bahwa semua kekuatan kultivasinya sudah hilang. Sekarang dia sudah menjadi orang biasa yang tidak memiliki energi apapun. Semua orang tercengang. Mereka tidak bisa melihat apa yang telah dilakukan Agam. Alam pencerahan tingkat 8, tingkat 5, dan tingkat 3 dihancurkan begitu saja. Mereka semua langsung kebingungan. "Dalam waktu 2 hari, bawa seluruh keluargamu untuk meminta maaf. Kalau tidak, Balai Arbel Hanarusa akan musnah." Agam mentransmisikan suaranya ke telinga Winston, mengabaikan tatapannya yang ketakutan. Kemudian, dia menarik Mili untuk berbalik dan pergi. Ruang rahasia itu langsung sunyi, hanya terdengar suara beberapa orang yang menelan ludahnya karena merasa ngeri. Bab 389, Memalukan. Agam meninggalkan ruang rahasia tersebut bersama Mili. Begitu dia melangkah keluar dari pintu, ada sebuah tangan dengan kulit kering kerontang yang memegang bahunya. "Kamu akan didiskualifikasi kalau menggunakan nama palsu untuk berpartisipasi dalam kompetisi," ujar Pak Janar dengan lirih. Agam segera mengurungkan niatnya untuk melawan. Dalam sesaat, dia merasakan gelombang kekuatan ilahi yang melonjak ke dalam tubuhnya, sepertinya mencari sesuatu. Agam sudah bisa menebak niat Pak Janar dan dia pun melepaskan sedikit kekuatan ilahinya sendiri, mempertahankannya di alam pencerahan tingkat 7. "Hah, kamu memang tidak biasa.
Pak Janar menarik tangannya. Sambil menunjukkan ekspresi ramah, pria tua itu berkata, "Kamu jelas punya kekuatan tingkat 7. Kenapa kamu hanya memakai lencana untuk tingkat 1? Pak Janar, Asosiasi Trans Taruna tidak punya informasi tentang dia, jadi dia hanya dapat menerima lencana kelas 1. Milih khawatir Agam mengatakan sesuatu yang salah, jadi dia buru-buru membantu. Pak Janar mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kamu dapat mencapai alam pencerahan tingkat 7 di usia yang begitu muda tanpa dukungan dari Asosiasi Trans Taruna. Generasi muda sekarang sungguh menakutkan. Tapi, tidak peduli seberapa besar bakat seseorang, tetap harus mengandalkan kekuatan. Kalau tidak, sama saja menyia-nyiakan bakatmu." Sambil berbicara, Pak Janar menyerahkan kartu nama kepada Agam dan berkata, "Hubungi aku setelah ini. Aku bisa menarikmu ke dalam Asosiasi Trans Taruna. Dengan bakatmu, kamu bisa menjadi anggota elite di asosiasi dalam waktu kurang dari setengah tahun." Karena khawatir Agam akan menolak, Pak Janar menambahkan, "Hari ini kamu sudah menyinggung Wendy Winky. Meskipun aku juga tidak suka anak itu, kakeknya adalah wakil ketua aula dari Asosiasi Trans Taruna di Provinsi S. Tanpa kekuatan dan kedudukan apapun, kamu sangat tidak berdaya. Kalau kamu bergabung dengan Asosiasi Trans Taruna, aku ada cara untuk melindungimu. Terima kasih banyak." Agam mengambil kartu nama itu. Orang tua ini tampaknya tenang dan ramah di permukaan, tetapi sebenarnya dia sangat licik. Dia membatalkan kualifikasi Wistan dan 2 orang lainnya hanya supaya mereka bertiga menantang Agam. Untuk menghadapi orang seperti ini, cara terbaik adalah bersikap sopan saja padanya. Kalau tujuan orang tua itu sederhana, maka semuanya akan baik-baik saja. Sebaliknya, kalau Pak Janar ada niat jahat, maka Agam tidak akan ragu untuk menghadapinya. "Semangat, ikuti tahap selanjutnya dengan serius. Semoga aku bisa melihatmu ikut kompetisi utama." Pak Janar menepuk bahu Agam dan berubah menjadi asap, menghilang dari hadapannya. Pak Janar tidak punya banyak ketenaran di Asosiasi Trans Taruna. Tapi, dalam segi kekuatan, aku ingat bahwa dia telah mencapai alam kehidupan tingkat 5 lebih dari 10 tahun yang lalu. Sekarang aku rasa pasti sudah lebih tinggi dari tingkatan itu. Milly berbisik. "Guru, apa yang dikatakan Pak Janar barusan juga agak masuk akal. Wendy Winky sudah dipermalukan di depan umum. Aku khawatir dia tidak akan melepaskanmu begitu saja." Agam tersenyum acuh tak acuh. "Tidak masalah. Kalau dia tidak melakukan apapun, kita lupakan saja. Kalau dia bersikeras mau mencari masalah denganku, aku tidak akan keberatan untuk membuat kakeknya datang menemukan aku untuk meminta maaf." Kompetisi berakhir pada jam 12 dan akan dimulai lagi pukul 2 siang. Jadwal hari itu masih relatif padat. Agam dan Milly menemukan tempat untuk duduk dan mengobrol sebentar, dan kemudian pergi untuk mengambil makan siang yang sudah dipersiapkan di kantin. Ada banyak orang di kantin tersebut. Kompetisi pengobatan tradisional adalah acara yang sangat besar. Walaupun 90% dari mereka gagal maju ke tahap selanjutnya, mereka tidak akan mau pergi secepat itu. Memalukan sekali kalau keluar begitu awal. Selain itu, para peserta yang dapat mengikuti kompetisi ini pasti memiliki kemampuan yang tidak biasa. Jarang ada kesempatan diselenggarakannya pertemuan seperti ini. Mereka juga bisa menjalin koneksi dan bertemu dengan lebih banyak rekan-rekan yang tentunya bagus untuk masa depan mereka. Agam dan Milly sudah selesai mengambil makanan, mereka pun mencari kursi kosong untuk duduk. Milly berkata, "Guru, aku sudah mendapatkan info. Siang nanti, kompetisi tetap akan dibagi menjadi 10 area kompetisi. 10 orang yang lulus di tahap selanjutnya akan bertarung satu sama lain. Cuma 3 peserta yang bisa maju ke kompetisi utama besok. Tapi, 10 orang itu pasti berbeda dengan yang kita temui pagi tadi. Mungkin saja kita akan bertemu dengan saingan yang kuat. Bagaimanapun juga, mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini pasti punya dasar kemampuan yang bagus. Yang bisa selamat dari tahap pertama pasti bukan orang awam, jadi kita harus lebih berhati-hati." Setelah jeda, Milly tersenyum bercanda. "Tentu saja, mungkin guru bisa santai saja. Belum tentu. Aku sudah merasakan beberapa musuh yang kuat. Pasti akan ada pertempuran yang sulit di final nanti." Agam menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin hanya dia yang diberkati dengan kekuatan dan bakat besar. Dia punya kemampuan khusus, begitu juga yang lain. Sejak datang ke tempat itu, dia bukannya santai-santai saja. Melalui jangkauan maksimum kekuatan ilahinya, dia bisa merasakan ada beberapa orang dengan aura yang kuat, bahkan ada yang memiliki potensi untuk menyusulnya. Kalau meremehkan musuh, pasti akan dengan mudah tersandung. "Agam, aku tahu kamu pasti belum pergi." Jaya dan Setia berjalan berdampingan dan duduk di hadapan Agam. Dia menatap makanan di piring Agam dan mencemooh. "Bukannya kamu mengandalkan keluarga Suwandi? Kenapa malah makan makanan murahan seperti itu? Tidak sesuai dong dengan identitasmu sebagai orang hina dalam keluarga Suwandi. Lihat saja makanan kami. Yang kami makan itu makanan khusus. Aku sudah muak makan abalone dan sirip hiu."
Agam pura-pura tidak mendengarnya dan hanya fokus makan makanannya sendiri. Milly tidak tahan lagi dan berkata dengan ekspresi dingin. Tidak peduli sekhusus apapun makanannya, kalau tidak bisa diserap gizinya, sama saja seperti makan sampah. Perumpamaan yang bagus. Jaya bertepuk tangan dan berkata kepada Setia. Sisa makanan kita dikemas saja, nanti kita kasih ke anjing di pinggir jalan. Setidaknya makanan itu bisa berguna, hitung-hitung bisa berbuat baik juga. Setelah jeda sebentar, Jaya meregangkan kepalanya dan bertanya. Agam, aku kan pernah jadi pamanmu, tentu saja aku harus memberikan sedikit bantuan. Gimana kalau kamu ambil dan bawa pulang saja sisa makanan kami? Kamu! Milly memukul meja dan ingin berdiri, tetapi ditahan oleh Agam. Ngapain meladeni anjing liar di pinggir jalan yang menggonggong padamu? Duduklah dan makan, kata Agam. Milly terhibur dengan komentar Agam, dia pun duduk dengan patuh. Jaya tampak makin murung. Dia menatap Agam untuk waktu yang lama dan berkata sambil tersenyum. Makanlah yang banyak. Ini adalah makanan terakhirmu di sini. Lain kali kamu tidak akan bisa makan di sini lagi. Setia menambahkan. Pak Jaya, benar juga kata-katamu. Lagi pula, dia sudah dikeluarkan dari kompetisi. Menyedihkan sekali. Paling tidak harus memberinya makanan yang banyak. Melihat Agam yang diam dan tidak membantah, Jaya berkata dengan senyum sinis. Kamu sudah merencanakan begitu lama dan mau balas dendam ke keluarga Pambudi. Hasilnya, dalam satu kompetisi saja, kamu langsung runtuh. Lihatlah, aku sudah berhasil memasuki tahap kedua dari babak penyisihan. Aku pun yakin bisa memasuki kompetisi utama. Pada saat itu, aku pasti akan jadi populer dan dapat menggantikan kamu tanpa perlu berusaha sedikit pun. Semua yang kamu miliki sekarang akan menjadi milikku. Kamu hanya bisa mengemis makanan di pinggir jalan. Setelah jeda sebentar, Jaya berkata dengan ekspresi menyesal. Maaf, aku rasa kamu bahkan tidak bisa mengemis lagi. Kaki dan tanganmu mungkin akan dipatahkan, lalu dibuang ke gang kecil untuk berebut makanan dari anjing liar. Aku akan berusaha mengirimkanmu sisa makanan yang banyak. Tidak usah terlalu berterima kasih padaku. Bagaimanapun juga, anjing dan manusia adalah sahabat yang baik. Hahaha. Jaya tertawa bangga, suaranya tajam dan menusuk telinga. Bruk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Agam meletakkan sebuah kartu besi di atas meja dan terus makan tanpa mengangkat kepalanya. Suasana di meja itu jadi canggung. Hah? Jaya melihat kartu besi itu dan tawanya tiba-tiba berhenti. Dia berteriak seperti bebek yang dicekik, lalu berdiri dan suaranya parau. Mustahil! Kenapa kamu punya kartu untuk tahap penyisihan kedua? Kartu besi itu hanya diberikan kepada orang-orang yang berhasil lulus, bukti paling kuat bahwa Agam sudah melewati babak pertama. Bab 390, hadiah pertama. Sekarang kalian bisa pergi. Agam berkata dengan samar. Dia tidak ingin meladeni Jaya, tetapi kehadiran mereka di sini benar-benar memengaruhi nafsu makannya. Tidak boleh menyia-nyiakan makanan begitu saja. Wajah Jaya berubah menjadi pucat, ekspresinya sangat rumit. Dia sudah mengucapkan begitu banyak kata-katanya kejam kepada Agam karena mengira dia gagal melewati tahap pertama. Kartu besi yang dihantamkan di atas meja itu bagaikan tamparan di wajahnya. Kegaduhannya menarik perhatian dan disaksikan oleh banyak orang. Begitu melihat kartu yang diletakkan Agam, langsung terdengar suara orang-orang yang berbisik dan mengejek. Jaya pun jadi sangat malu. Sial, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan seberuntung itu dan bisa lulus di tahap pertama penyisihan. Tapi ini tidak berarti apa-apa. Kamu cuma seorang pecundang alam pencerahan tingkat 1. Di tahap selanjutnya, kamu hanya akan mengalami kekalahan yang lebih menyedihkan dan memalukan. Jaya membentaknya. Karena merasa belum lega dari amarahnya, Jaya maju sedikit dan berkata sambil tersenyum sinis. Biar ku beritahu ya, tahap kedua nanti akan tes kemampuanmu. Siapapun yang punya metode terapi akupuntur yang bagus akan menang. Kamu adalah seorang pecundang. Metode terapi akupuntur apa yang kamu miliki? Aku sudah mendapat dukungan dari keluarga Effendi dan keluarga Hippocrates dalam mempelajari teknik tingkat atas yang langka, jadi aku pasti akan memenangkan ronde kedua. Walaupun kamu berhasil lulus dari di tahap pertama, akhirnya akan tetap sama. Kamu tetap kalah denganku. Aku akan menggantikanmu dan mendapatkan kepercayaan keluarga Swandi. Metode terapi akupuntur. Agam tidak bisa menahan senyumnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menguasai metode terapi akupuntur lebih dari dirinya. Dengan penyimpanan semesta, dia bisa tahu segalanya. Jangankan para peserta di sini, walaupun Direktur Asosiasi Trans Taruna pun tidak akan tahu sebanyak dia. Setelah selesai berbicara, Jaya membawa Setia pergi dari sana. Dia tidak sabar menunggu tahap kedua berakhir untuk melihat ekspresi putus asa Agam dengan matanya sendiri. Dia sangat menantikan adegan itu. Jam 12:30 siang.
Babak kedua dimulai tepat waktu. Wasit tahap kedua masih Pak Janar. Agam dan Mili melewati koridor panjang dan tiba di ruang rahasia lain. Di saat mereka tiba di ruangan itu, sudah ada 8 peserta lainnya. Mereka menyapukan tatapan ke Mili dan jadi tertarik dengan penampilannya yang menawan dan cantik. Begitu melihat lencana perak yang Mili kenakan di dadanya, ekspresi mereka langsung berubah. Tatapan mereka jadi serius. Namun, begitu mereka melihat lencana perunggu tingkat 1 di dada Agam, ekspresi mereka jauh berbeda dari sebelumnya. Ada yang bingung, ada yang menunjukkan ekspresi menghina, dan ada yang meremehkan. Seseorang dari alam pencerahan tingkat 1 sama sekali bukan ancaman bagi mereka. Di area lain pesertanya 10 orang, di area ini hanya 9 orang. Mereka merasa sangat beruntung karena tingkat kesulitannya lebih rendah dari yang lain. Agam sudah dianggap tidak berguna di mata mereka. Agam dan Mili tiba di sana dan langsung duduk, namun Agam merasakan tatapan tajam dari seseorang. Dia menyapu pandang secara sekilas dan mendapati seorang wanita yang melihat ke arahnya. Yuni Nasyah. Lebih tepatnya, Yuni sedang menatapi Mili yang di sampingnya. Mereka sangat terkejut dan tidak menyangka akan bersaing dengan Yuni di babak kedua. Suara bel terdengar pelan di ruangan tersebut. Semua peserta jadi fokus dan mengarahkan tatapan mereka ke panggung. Saat itu tepat jam 2 siang. Pada saat yang bersamaan, Pak Janar yang dari tadi merem, perlahan membuka matanya. Tatapannya tertuju ke bawah panggung, suaranya yang lembut bergema di telinga semua orang. Tahap kedua dari babak penyisihan kompetisi pengobatan tradisional yang terkuat. Setelah mengatakan ini, seorang pria dan seorang wanita tampak berjalan ke atas panggung. Masing-masing dari kalian akan menggunakan metode terapi akupuntur kalian yang terkuat. Pak Danus, Bu Neya dan aku akan menilai. 3 besar akan menang. Pak Janar menunjuk sebuah boneka manusia silikon di hadapannya dan berkata, boneka manusia silikon ini dibuat berdasarkan pada tubuh seorang laki-laki dewasa berusia 30 tahun. Ketika meridian boneka ini terhubung, maka akan memancarkan cahaya hijau. Cahaya hijau berarti lulus, sedangkan cahaya merah berarti gagal dan akan didiskualifikasi. Satu lagi. Untuk menyesuaikan tema terkuat di tahap kedua ini, peserta yang menduduki peringkat pertama akan menerima hadiah tambahan. Bisa dibilang sebagai insentif? Orang tua yang sebelumnya dipanggil Pak Danus dengan santai melambaikan lengannya dan ada sebuah kotak kayu sederhana muncul begitu saja di meja. Penampilan kotak tersebut sangat polos dan tidak ada yang menarik. Namun, sebagai hadiah pertama di tahap kedua, yang diberikan pasti bukan barang biasa. Saat itu, suasana di ruangan itu mulai berisik. Semua orang ingin meraih peringkat pertama dan mendapatkan hadiah tersebut. Pupil Agam berubah menjadi hitam dan putih. Pupil Yin dan Yang. Dia ingin melihat isi kotak tersebut. Meskipun kotak itu dibuat dengan bahan khusus yang bisa menghambat sebagian penglihatannya, pupil Yin dan Yang sangat kuat dan masih bisa samar-samar melihat benda di dalamnya. Isinya adalah batu merah. Tampak biasa saja, tetapi bagian dalamnya ada cairan merah tua yang mengalir perlahan, seperti magma yang panas. Agam tidak dapat memastikan apa yang ada di dalam kotak tersebut, tetapi dia yakin pasti tidak lebih lemah dari Sinomonium Acutum 1000 tahun. Ada apa dengan asosiasi Trans Taruna? Kenapa mereka memberikan harta yang begitu bagus di tahap penyisihan? Agam bingung dan terus memperbesar pupil Yin dan Yang. Samar-samar dia melihat semacam garis yang diukir di sisi bagian dalam kotak. Pada saat bersamaan, dia melihat-lihat di dalam penyimpanan semesta dan sepertinya menemukan beberapa petunjuk. Pak Janar, benda langka apa yang ada di dalam kotak itu? Apa boleh dibuka dan tunjukkan pada kami? Seseorang bertanya dengan penasaran. Pak Janar berkata dengan samar. Kotak kayu kecil ini diperoleh oleh Asosiasi Trans Taruna 20 tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, kami sudah mencoba membuka kotak ini, tetapi ada segel di dalam kotak. Kalau dihancurkan secara paksa, maka isinya akan rusak. Oleh karena itu, kami juga tidak tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Mungkin saja adalah metode kultivasi, atau hanya batu biasa. Intinya, kami memberikannya ini kepada orang yang menempati peringkat pertama sebagai hadiah, sekalian membantunya menemukan pemilik yang ditakdirkan. Mendengar ini, semua orang menjadi lebih bersemangat. Walaupun mereka tidak bisa membuka kotaknya, mereka masih bisa menjualnya dan mendapatkan keuntungan. Agam memicingkan matanya. Kata-kata Pak Janar tidak sesuai dengan faktanya. Kotak itu sudah diberkati dan disegel, orang biasa memang tidak dapat membukanya. Namun, Asosiasi Trans Taruna memberikannya begitu saja bukan karena alasan yang dikatakan Pak Janar, tetapi ada hal yang lain yang tersembunyi. Ada mantra jahat di dalam kotak itu. Kalau mencoba membukanya, pasti akan langsung terkontaminasi dengan kutukan dan akan berakhir mati atau terluka berat. Dengan kata lain, ini adalah kotak gaib yang penuh dengan kutukan. Asosiasi Trans Taruna pasti sudah menderita banyak kerugian saat mereka coba untuk membuka kotak ini, jadi mereka memberikannya pada orang lain. Namun, dia tidak yakin apakah kotak ini benar-benar akan diberikan begitu saja.
atau mereka ingin memanfaatkan orang lain yang berhasil membuka kotak tersebut dan merebut isinya. Intuisi Aga mengatakan bahwa isinya akan sangat membantunya dan dia harus mendapatkannya. Apa kalian sudah mengerti aturannya? Pak Janar bertanya sambil tersenyum. Mengerti? Para peserta segera menjawab. Setiap orang di sana tampak bersemangat untuk mencoba. Mari kita mulai. Masing-masing peserta punya waktu 10 menit. Siapa yang mau maju duluan? Pak Janar memegang jam pasir di tangannya dan menjelaskan. Aku duluan. Seorang pemuda dengan kulit pucat dan tubuh yang penuh dengan aroma obat melompat ke atas panggung. Wajahnya penuh dengan kepercayaan diri. Dia memberikan salam kepada orang tua di atas panggung. Namaku Praya Bandawan. Aku berasal dari gurun barat laut. Aku sudah berlatih teknik akupuntur sahar selama beberapa dekade sampai tahap tertinggi. Hari ini aku akan menampilkan teknik tersebut, mohon bimbingan dari para juri. Bab 391, Pemikiran Gadis Kecil. Mulailah. Dengan satu lambaian tangan Pak Janar yang ringan, jam pasir terbang ke udara dan pasir halus mengalir di dalamnya. Praya melambaikan punggung tangannya dan ada puluhan jarum perak yang melesat keluar, seperti badai di padang pasir yang kasar dan tajam. Dia melafalkan mantra dalam hati dan tampak ada pita samar yang muncul di permukaan jarum perak. Pergelangan tangannya direntangkan dengan keras dan salah satu jarum perak menusuk ke boneka manusia silikon. Tuk, tuk. Setiap jarum perak yang tertancap di boneka mengeluarkan suara dan setiap gerakannya tampak kasar, namun semua jarum mendarat dengan tepat. Orang ini berani maju pertama dan menampilkan tekniknya duluan bukannya tanpa alasan. Teknik yang lugas dan cerdik seperti itu setidaknya perlu dilatih siang dan malam selama puluhan tahun. Kalau tidak, maka sama sekali tidak bisa mencapai standar seperti itu. Pada akhirnya, ada 3 jarum perak yang tersisa, semuanya dilemparkan oleh Praya dengan punggung tangannya. Swoosh! 3 jarum perak menusuk boneka manusia silikon itu dalam waktu bersamaan, semuanya mendarat dengan tepat. Sudah berakhirkah? Di saat semua orang ragu, Praya mengeluarkan segenggam pasir keemasan dan menaburkannya ke boneka manusia silikon itu. Butiran pasir keemasan menyentuh jarum perak yang tertancap di boneka menyebabkan getaran yang memicu resonansi yang aneh. Dalam sekejap, titik-titik hijau bermunculan di setiap titik yang terdapat jarum perak. Titik-titik hijau itu terhubung dan membentuk garis-garis khusus. Boneka manusia silikon itu memancarkan cahaya hijau, terpantul di wajah Praya yang penuh kebahagiaan. Peserta Praya Bandawan lulus dengan waktu 7 menit 3 detik. Pak Janar tersenyum dan berkata, Praya Bandawan, meskipun teknik akupuntur sahar bukan metode terapi akupuntur tingkat tinggi, kamu punya pemahaman yang baik tentang teknik itu dan berhasil mengerahkan 80 hingga 90% dari potensi maksimalnya. Kalau kamu berlatih sekitar 10 tahun lagi, kamu akan sangat dihormati di dunia pengobatan tradisional. Praya tampak berseri-seri dan membungkuk dalam-dalam pada Pak Janar. Pak Janar memberikan nilai 83. Pak Danus memberikan nilai 91. Bu Nea memberikan nilai 86. Rata-rata nilai Praya Bandawan adalah 86,6. Pak Janar mengumumkan. Ekspresi orang-orang di bawah panggung terlihat berbeda. Ada yang sinis, ada yang serius, dan ada yang khawatir. Selanjutnya, kata Pak Janar. Giliranku! Seorang wanita melompat ke atas panggung. Dia memandang Praya dengan tatapan menghina dan berkata, tingkatan teknik akupuntur sahar terlalu rendah. Walaupun mencapai potensi maksimalnya tetap saja tidak akan sebagus teknik akupuntur Rimbaya. Omong kosong! Aku sama sekali belum pernah mendengar teknik akupuntur yang tidak jelas itu. Praya sangat marah dan ingin mengayunkan tinjunya. Dia dihentikan oleh Pak Janar. Jangan menunda waktu, mulai kompetisinya. Praya menahan amarahnya dan mengundurkan diri dengan tidak rela. Dengan ayunan tangan Pak Janar, jam pasir itu berbalik dan mulai menghitung waktu lagi. Wanita itu sedikit membungkuk kepada ketiga juri di hadapannya. Dengan satu lambaian lengan bajunya, puluhan jarum perak terbang keluar, disertai dengan tarian ringan tangannya yang bergerak dengan irama tertentu. Menggunakan energi untuk mengontrol jarum? Apa wanita ini telah mencapai alam kehidupan? Harusnya belum. Dia jelas masih di alam pencerahan tingkat 9. Semua orang tampak terkejut. Pak Janar memicingkan mata. Orang ini tidak menggunakan energi untuk mengontrol jarum, tetapi ada benang tipis tak terlihat yang terhubung di ujung setiap jarum. Diiringi dengan tarian tubuhnya, setiap jarum terlihat seperti melayang di udara. Lumayan, lumayan. Pak Danus dan Bu Nea hanya bisa mengangguk. Mendengarkan pujian dari Pak Janar, wanita itu melirik kerumunan di bawah panggung sambil mengejek dengan wajah angkuh. Dasar orang-orang awam yang belum berpengalaman. Puluhan jarum perak terhubung dan gerakannya sangat fleksibel seperti jari-jari dari tangannya. Satu benang menggerakkan semua jarum. Pergilah!
Jari-jari wanita itu memancarkan gelombang dengan benang tak terlihat. Jarum perak melesat seperti meteor dan menancap ke dalam boneka manusia silikon. 1 jarum, 2 jarum, 3 jarum. Setiap jarumnya mendarat, titik akupuntur yang ditusuk memancarkan cahaya merah muda seperti kelopak bunga. Wanita itu melirik jam pasir dan memperkirakan waktu akan mencapai menit ke-7. Dia pun berusaha mempercepat proses peletakan jarum. Dengan satu tarikan napas, dia menerbangkan jarum perak terakhir. Miring. Agam menggelengkan kepalanya. Hanya dia yang menyadarinya, wanita itu ingin cepat-cepat selesai dan fokusnya tergoyah di saat-saat terakhir, sehingga jarum peraknya bergeser setengah milimeter dari titik yang tepat. Benar saja, setelah jarum perak terakhir ditusuk, permukaan boneka manusia silikon yang awalnya memancarkan cahaya hijau langsung berubah menjadi merah. Pada saat bersamaan, sebuah lampu merah bersinar di atas kepala boneka tersebut. Gagal. Pak Janar berkata perlahan. Cahaya merah menyinari wajah wanita yang tertegun itu. Dengan suaranya yang agak serak, dia berkata, "Tidak mungkin! Aku tidak mungkin gagal! Titik akupuntur dan meridian boneka manusia silikon itu tidak berbeda dengan manusia biasa. Kalau yang berdiri di depanmu adalah manusia, maka dia pasti sudah menderita akibat arus balik dari meridiannya dan mati." Pak Janar berkata dengan ekspresi dingin. "Tingkatan teknik akupuntur Rimbaya memang cukup tinggi, awalnya kamu berhasil mengaplikasikannya dengan baik. Sayangnya, kamu terlalu buru-buru dan membuat kesalahan di langkah terakhir. Meskipun sangat disayangkan, setiap orang hanya punya satu nyawa. Sebagai seorang tabib kuno yang berkualitas, kamu tidak boleh melakukan kesalahan. Kamu telah melakukan sebuah kesalahan besar, jadi jangan mengeluh dan terima kekalahanmu." Melihat tampang tanpa pamrih dan tegas dari Pak Janar, peserta lainnya merasa khawatir dan takut. Awalnya, mereka mau menggunakan metode terapi akupuntur terkuat yang mereka ketahui. Andaikan ada sedikit kesalahan, harusnya bisa dimaafkan. Namun, setelah melihat adegan di hadapan mereka, keberanian mereka untuk menjalankan rencana itu langsung menciut. Sekarang mereka harus tenang dan jangan menggunakan metode terapi akupuntur yang belum mereka kuasai. Walaupun cuma mendapatkan nilai 60, itu tetap jauh lebih baik daripada langsung didiskualifikasi. Wanita itu tampak marah, tetapi dia tidak berani membantah. Dia hanya bisa turun dari panggung dengan kesal. Selanjutnya, suara Pak Janar yang acuh tak acuh terdengar lagi. Beberapa orang saling memandang satu sama lain. 2 menit kemudian, salah seorang peserta pun naik ke atas panggung. Kompetisi berlangsung dengan tertib. Setelah lebih dari 1 jam, hampir semua orang yang hadir telah selesai. Selain wanita yang tadi didiskualifikasi, ada juga seorang pria parubaya yang juga telah gagal, 5 orang lainnya berhasil menyelesaikan teknik mereka. Tidak ada perbedaan besar dalam skor. Praya Bandawan mendapatkan 86,6 poin. Ratna Sari mendapatkan 83,8 poin. Wan Hardinto mendapatkan 79,5 poin. Bowo Sunandi mendapatkan 83 poin. Santo Weriata mendapatkan 81,7 poin. Anehnya, sebagai peserta yang pertama maju, Praya masih berada di urutan pertama. Sekarang tinggal Agam, Mili, dan Yuni yang belum tampil. "Guru, aku duluan ya," kata Mili dengan lembut. "Silakan, seharusnya tidak sulit bagimu." Agam tersenyum. Dia sudah mengajari Mili beberapa jenis metode terapi akupuntur, masing-masing merupakan teknik yang sangat langka. Cukup untuk membunuh semua orang dalam hitungan detik, bahkan 3 juri di atas panggung itu pun harus mengaguminya. Mili berjalan ke atas panggung. Sebuah lencana perak di dadanya bersinar terang, menarik beberapa tatapan dari orang yang takjub. Gadis itu baru berusia awal 20-an, tapi dia sudah mencapai alam kehidupan. Juara pertama di area kompetisi ini pasti miliknya. Walaupun mereka agak kesal, mau tidak mau harus patuh. "Nak, apa kamu siap?" Pak Janar agak tersenyum. Mili mengangguk ringan. "Mari kita mulai." Pak Janar melambaikan tangannya dan jam pasir dibalikkan lagi. Mili membuka sebuah kotak giok dengan teratur. Jarum perak di dalamnya melayang seolah-olah diberkahi dengan kehidupan, memancarkan suara berdengung yang samar. Menggunakan energi untuk mengontrol jarum. Ini adalah tanda bahwa dia sangat kuat dan sudah mencapai alam kehidupan. Mili menunjuk dengan ringan, jarum perak mengambang di udara dan membentuk pola yang aneh. Sebuah jarum diaplikasikan di satu titik dengan mulus dan tepat. "Hah?" Agam sangat terkejut. Meskipun Mili baru menggunakan jarum pertama, Agam sudah tahu metode yang digunakannya. Dia tidak menggunakan metode terapi akupuntur yang diajarkan Agam, melainkan menggunakan metode pemurnian medis dan kimia. Tingkatan metode ini tidak tinggi, metode tersebut diajarkan oleh Dr. Rendra. Oh ya, tatapan Agam tertuju pada Yuni. Mili pasti sengaja, dia mau menunjukkan metode tersebut kepada Yuni. Tidak disangka,
Gadis ini ternyata lumayan kompetitif. Bab 392, metode terapi akupuntur yang aneh. Yuni tahu niat Milly, wajahnya yang cantik pun menatap Milly dengan penuh kekejaman. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum dan menatapnya dengan remeh lagi. Sepertinya dia sudah ada rencana yang tersusun rapi dan tidak memedulikan perbuatan Milly sama sekali. Tingkat kemampuan Milly dalam penggunaan metode pemurnian medis dan kimia belum mencapai tingkat tinggi, tetapi dia sudah sangat terampil dalam menggunakannya. Setiap jarum yang diaplikasikan mencapai titik yang sempurna. Semua orang menatap jarum Milly. Dia sangat terampil dan ringan. Gerakannya tidak ada keraguan sedikit pun. Semuanya tampak begitu alami. Ditambah dengan penampilan dan postur tubuhnya yang cantik, membuat sekelompok pria yang melihatnya dari bawah panggung tergila-gila. Asalkan bisa menikah dengannya, mereka tidak keberatan bila usia mereka berkurang 10 tahun. Pak Janar, Pak Danus dan Bu Nea sangat mengapresiasi Milly. Pak Janar, gadis ini umurnya berapa? Berasal dari mana? Bu Nea tersenyum dan bertanya. Kenapa? Kamu mau merekrutnya menjadi muridmu? Pak Janar bertanya sambil bercanda. Lebih dari itu, aku ingin menerimanya sebagai cucu baptisku. Pak Janar menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata. Aku sudah lama memperhatikan gadis ini. Kalau kamu mau merekrutnya sebagai murid, mendingan antre dulu di belakang. Tiba-tiba Pak Danus menegur. Jangan ngobrol. Apa kalian mau menanggung akibatnya kalau sampai mengganggu penampilan para peserta? Kedua orang tua itu berhenti berbicara di saat bersamaan dan melihat lintasan jarum Milly. Ketiganya langsung tersentak. Apa gadis ini menggunakan metode pemurnian medis dan kimia? Kenapa kelihatannya agak berbeda ya? Memang berbeda. Sepertinya gadis ini sudah meningkatkan metode pemurnian medis dan kimia, sehingga menghasilkan metode terapi akupuntur yang lebih sempurna dan indah. Memperbaiki rangkaian metode terapi akupuntur dari ajaran aslinya, ini setara dengan membuat teknik jahitan sendiri. Pak Danus heran dan segera berkata kepada Pak Janar. Jangan merebutnya, aku mau merekrut anak ini. Kedua juri lainnya pun terdiam. Dasar tidak tahu malu. Sejak dia menerima saran Agam, Milly memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang metode terapi akupuntur. Dia meningkatkan metode baru pemurnian medis dan kimia dan menyempurnakannya. Terlepas dari khasiat atau levelnya, itu lebih dari satu tingkatan lebih tinggi dari sebelumnya. Milly menjentikan jarinya dan mengaplikasikan jarum terakhir secara akurat ke titik akupuntur yang sesuai di boneka manusia silikon. Boneka tersebut memancarkan cahaya hijau, semua titik jarum terhubung dan membentuk garis yang sangat kompleks. Cahaya hijau bersinar di atas kepala boneka manusia silikon itu. Lulus. Milly mengembuskan napas ringan, menghapus lapisan keringat di dahinya dan agak membungkuk untuk memberikan salam kepada Pak Janar. Milly, metode pemurnian medis dan kimia yang kamu gunakan tingkatannya tidak tinggi. Tapi kamu berhasil memodifikasinya dan menambahkan beberapa langkah yang berarti, membuat metode ini jadi jauh lebih kuat. Bagus. Bagus. Bagus sekali. Terima kasih, Pak Janar. Milly agak tersenyum. Pak Janar, Pak Danus dan Bu Nea melakukan pertukaran spiritual singkat dan memberikan nilai untuk Milly. Pak Janar memberikan nilai 96. Pak Danus memberikan nilai 95,5. Bu Nea memberikan nilai 96,5. Secara keseluruhan, nilai dari peserta Milly Yunus adalah 97,5 poin. Semua orang terdiam. Hanya terdengar beberapa embusan napas dari peserta yang menonton di bawah panggung. Skornya sangat tinggi, sungguh keterlaluan. 10 poin lebih banyak dari pria yang maju duluan. Namun, tidak ada yang berani protes. Karena mereka juga mengakuinya. Milly pantas mendapatkan nilai tersebut. Nak, sebelumnya aku pernah bilang tentang merekrutmu jadi muridku, gimana keputusanmu? Pak Janar tersenyum dan bertanya. Dasar pria tua tak tahu malu, masa langsung merebut duluan? Nak, jangan dengarkan dia. Jadilah muridku. Aku akan mengajarimu semua yang aku tahu. Jangan dengarkan pria kasar itu. Nenek sangat menyukaimu, nak. Bagaimana kalau kamu ikut denganku saja? Bu Nea tersenyum dan bertanya pada Milly. Menyaksikan ketiga wasit yang berusaha merekrut Milly, mereka hanya bisa tersenyum pahit. Di saat bersamaan, mereka menatap Milly dengan perasaan iri. Ketiga juri ini memiliki posisi yang sangat baik di Asosiasi Trans Taruna. Kalau bisa menjadi murid mereka, pasti masa depannya akan terjamin. Terima kasih semuanya, tapi aku sudah punya guru. Milly dengan ringan membungkukkan tubuhnya, berbalik dan menuruni panggung. Ketiga juri hanya bisa diam dengan ekspresi bingung. Pak Janar bereaksi lagi setelah beberapa saat. Dia mengira bahwa Milly tidak ingin menyinggung dua juri lainnya, jadi dia sengaja membuat alasan seperti itu. Baiklah, kompetisi akan dilanjutkan. Masih ada 2 orang lagi.
Siapa di antara kalian yang akan maju duluan? Matanya mengamati Agam dan Yuni. Peserta lainnya juga menatap ke arah mereka, tetapi mereka hanya melihat Yuni. Peserta lain langsung mengabaikan Agam. Aku kira kamu punya kemampuan khusus. Ternyata metode terapi akupuntur terkuatmu cuma metode pemurnian medis dan kimia. Sungguh mengecewakan. Yuni tersenyum pada Millie. Millie mendengus pelan dan tidak ingin membalasnya. Dia menggunakan metode pemurnian medis dan kimia karena dia ingin menghemat kekuatannya dan ingin menguji kekuatannya dengan teknik tersebut. Yang penting dia bisa mempertahankan posisi di urutan 3 besar. Urutan pertama bukan miliknya maupun Yuni. Yuni Nasya berjalan ke atas panggung dan dengan lembut mengguncang lengan bajunya. Puluhan jarum perak terbang keluar dengan cahaya ungu, tergantung di udara. Ada lagi peserta yang ada di tahap alam kehidupan. Semua orang tersentak, dan ekspresi Pak Janar, Pak Danus, dan Bu Neya juga menjadi khusyuk. Teknik dengan tingkatan serendah itu pun bisa dapat nilai yang begitu tinggi. Sepertinya wawasan kalian benar-benar sempit sekali. Nada bicara Yuni sembrono dan ekspresinya penuh dengan keangkuhan. Pak Janar tidak kesal. Dia berkata dengan samar. Kompetisi dimulai. Setelah mengatakan ini, dengan ayunan punggung tangannya, jam pasir mulai menghitung waktu. Yuni membuat sebuah mantra segel dengan jari-jarinya dan mengucapkan mantra khusus. Cahaya ungu yang dipancarkan oleh jarum perak makin gelap, secara bertahap berubah dari warna ungu menjadi ungu kemerah-merahan. Saat dia melantunkan mantra, nadanya tiba-tiba menjadi tinggi, jarum perak yang tampaknya dikelilingi aura ungu melesat dengan gerakan yang aneh. Setelah itu, Yuni menggigit jarinya, dia meneteskan puluhan tetes darah yang melayang dan bergabung dengan jarum perak. Cahaya ungu kemerahan di jarum perak tersebut menjadi lebih mengerikan. Suhu ruang rahasia tersebut turun seketika, terasa ada embusan angin yang entah datang dari mana. Sungguh metode terapi akupuntur yang aneh. Pak Janar pun akhirnya berkomentar. Pak Danus dan Bu Nea mengangguk perlahan. Meskipun Yuni membuat orang merasa sangat tidak nyaman, keterampilan akupuntur yang dia gunakan benar-benar bagus dan patut diakui. Teknik ilusi akhirat. Agam memicingkan matanya. Tubuh Yuni memiliki aura gunung awan. Metode ini pasti diajarkan oleh Aditya. Namun, sebagai seorang master Feng Shui, bagaimana Aditya bisa memiliki metode terapi akupuntur yang sebagus itu? Berdasarkan pemahaman Agam tentang Aditya, orang ini sangat ambisius dan tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Dia melatih Yuni untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini, pasti bukan hanya untuk mencari masalah dengan dirinya. Dia khawatir Aditya punya tujuan lain yang belum dia ketahui. Yuni berteriak agak lama dengan suara yang tajam, tampak ada kabut ungu aneh yang melayang di belakangnya. Kabut ungu mengembun dan bergerak menjadi bentuk hantu yang tampaknya ganas. Hantu itu menggigit salah satu lengannya dan berubah menjadi cahaya hitam yang bersatu dengan jarum perak. Jarum perak itu menusuk boneka manusia silikon, seolah-olah diberkahi dengan kehidupan. Kemudian, hantu itu kembali menggigit satu lengannya lagi dan melesat ke salah satu jarum perak untuk menembus ke titik akupuntur yang sesuai. Setelah lebih dari 10 jarum perak yang melesat dari anggota tubuh hantu itu, akhirnya hanya tersisa satu kepala dengan wajah yang ganas. Kebetulan hanya ada satu jarum perak yang tersisa. Pergilah! Yuni melambaikan tangannya dan mendesis. Kepala hantu itu melesat dan bergabung dengan jarum perak terakhir yang ditusukkan ke boneka manusia silikon. Dalam sekejap, boneka itu memancarkan cahaya berwarna ungu kemerahan yang samar. Sesaat kemudian, cahaya hijau muncul dari titik akupuntur yang ada jarum peraknya dan terhubung bersama dengan sempurna, berbentuk seperti hantu ganas tadi. Tidak ada suara sedikit pun di ruangan tersebut. Melihat adegan ini, Pak Janar dan yang lainnya pun hanya bisa menahan napas. Sungguh metode terapi akupuntur yang aneh. Bab 393, mengejutkan semua orang. Pak Janar bertanya dengan suara yang dalam. Metode terapi akupuntur macam apa yang kamu gunakan? Apa khasiatnya? Teknik ilusi akhirat dapat menyembuhkan tulang dan daging, memperkuat jiwa dan memperpanjang hidup. Yuni berkata dengan ekspresi merendahkan. Kalau kamu tidak percaya, suruh orang lain untuk mengidentifikasinya. Aku rasa di antara kalian tidak ada yang tahu tentang teknik tersebut, gak heran sih. Mendapatkan ejekan dari Yuni, Pak Janar tidak membantah. Dia memeriksa arah titik akupuntur di permukaan boneka manusia silikon dan memastikan bahwa ucapan Yuni memang tidak dilebih-lebihkan. Semuanya bisa dipastikan dengan konsentrasi warna pada cahaya yang muncul di boneka tersebut. Setelah melalui komunikasi spiritual 5 menit, skor akhirnya diumumkan. Pak Janar memberikan nilai 98. Pak Danus memberikan nilai 97,8. Bu Nea memberikan nilai 97,5. Ketiga juri memberikan nilai rata-rata 97,7 poin. Berarti 0,2 poin lebih tinggi dari Millie. Begitu skor diumumkan, penonton menjadi sunyi. Sebenarnya, dari segi teknik yang digunakan,
teknik ilusi akhirat yang digunakan Yuni tingkatannya yang lebih tinggi daripada metode baru pemurnian medis dan kimia. Andaikan teknik akupunturnya tidak seaneh dan sejahat itu, skornya pasti akan lebih tinggi lagi. Yuni mendapat skor yang begitu tinggi, berarti dia sudah menduduki peringkat pertama. Berdasarkan skor, Yuni sementara ada di urutan pertama. Pak Janar berkata dengan tenang, tetapi ekspresi Pak Danus dan Bu Neya terlihat agak suram. Asosiasi Trans Taruna selalu menganjurkan suasana yang baik dan layak. Dalam babak penyisihan, seorang peserta malah berhasil menduduki posisi pertama dengan metode sejahat dan seaneh itu. Tentu saja hal ini akan memengaruhi nama baik Asosiasi Trans Taruna. Masih ada seorang pemuda lagi. Aku penasaran apa dia bisa menyelamatkan situasi ini. Tanya Bu Neya. Dia? Tidak mudah, dia cuma seorang pria di alam pencerahan tingkat 1. Belum tentu bisa sepenuhnya menggunakan satu set jarum. Jangan harap dia bisa menggunakan sebuah teknik yang jauh lebih bagus dari teknik ilusi akhirat, kecuali matahari terbit dari barat. Pak Danus menggelengkan kepalanya. Pak Janar terdiam. Dia melihat ke arah Agam dan berkata, "Anak muda, sekarang tinggal kamu saja. Majulah ke atas panggung. Tingkat 1 memangnya masih perlu naik ke panggung? Memalukan sekali. Tingkat serendah itu masih berani datang untuk berpartisipasi di kompetisi ini. Pulang saja. Setidaknya kamu bisa menghemat waktu kita yang berharga." Mereka yang sudah kalah terus-terusan mengejek dan meremehkan Agam. Mereka sudah kalah dalam tahap ini, tetapi mereka masih merasa mereka bukanlah yang terburuk. Masih ada orang lain yang bahkan lebih buruk dari mereka. Entah itu untuk melampiaskan ketidaksenangan mereka atau untuk menyoroti kekuatan mereka. Intinya selalu harus menginjak orang yang lebih lemah dari mereka. Agam tersenyum acuh tak acuh dan berjalan ke panggung seperti berjalan santai. Pak Janar punya kesan yang bagus terhadap Agam. Dia pun menghibur Agam dengan sebuah senyuman. Jangan merasa terlalu tertekan. Mili memang sudah berbakat dari kecil. Adapun teknik peserta yang barusan, metode yang digunakan terlalu jahat. Dia bisa menang hanya karena teknik yang digunakan sangat langka. Kalau kamu, asalkan kamu melakukan yang terbaik, masih ada harapan untuk maju ke 3 besar. Pak Janar, Anda terlalu menyanjungnya. Dia cuma pecundang tingkat 1. Gak tahu bisa melakukan teknik akupuntur lengkap atau tidak. Jangan terlalu banyak menaruh harapan padanya. Kata Praya dengan angkuh. Pak Janar sedikit mengernyit. Dia tidak begitu suka dengan peserta ini, tetapi sulit baginya untuk mengatakan apapun. Begitu dia melihat Agam yang mengerutkan kening dan tampaknya sedang berpikir, Pak Janar jadi bingung dan bertanya. Apa yang membuatmu ragu? Apa kamu tidak akan mulai? Aku sedang memikirkan metode terapi akupuntur mana yang lebih tepat. Agam ragu-ragu. Awalnya, dia berencana menggunakan metode terapi akupuntur biasa. Asalkan dia bisa tampil sedikit lebih kuat, dia pasti bisa mendapatkan peringkat pertama. Namun, teknik ilusi akhirat yang digunakan Yuni telah mengganggu rencananya, jadi dia hanya bisa berusaha menemukan metode lain yang sedikit lebih kuat dari metode tersebut. Kalau sampai Pak Janar dan yang lainnya tahu bahwa Agam bermaksud untuk mempelajari metode terapi akupuntur baru dalam waktu singkat, dia mungkin akan langsung didiskualifikasi. Pasti akan dikira menganggap kompetisi ini sebagai permainan anak-anak. Mau pilih metode terapi akupuntur yang akan kamu gunakan? Haha, lucu sekali. Nak, kamu masih mau pura-pura? Memangnya ada berapa banyak metode yang bisa dikuasai seorang pecundang dari tingkat 1? Hei, pria bodoh, apa kamu menganggap kompetisi ini sebuah lelucon? Beberapa orang tertawa terbahak-bahak. Semuanya memandang Agam dan menganggapnya sebagai badut. Pak Janar dan juri lainnya pun mengerutkan keningnya. Mereka juga merasa ucapan Agam tidak masuk akal. Angkuh sekali. Yuni melihat Mili dan dengan penuh canda berkata, "Menarik sekali pria yang kamu temukan ini. Dia jelas hanya punya kekuatan di alam pencerahan tingkat 1, tapi bisa-bisanya dia ragu mau menggunakan metode terapi akupuntur apa? Kamu menemukannya di rumah sakit jiwa, kan? Apa kamu begitu frustrasi dan mau ditemani laki-laki manapun? Katakan saja, aku bisa memperkenalkanmu dengan laki-laki yang bisa membuatmu nyaman dan puas." Mendengarkan ucapan Yuni yang tidak senonoh, ekspresi Mili menjadi dingin. Namun, dia tidak ingin mengganggu Agam yang sedang berpikir, jadi dia memaksa dirinya untuk tidak membalas. Melihat Mili yang tidak berbicara, Yuni merasa bahwa ucapannya benar, ekspresinya pun makin mencemooh. Waktunya terbatas, mulailah secepatnya. Pak Janar mendesak. Baik. Agam mengangguk tak berdaya. Waktu terus berjalan. Dia tidak punya pilihan lain dan hanya bisa menggunakan metode terapi akupuntur terlemah yang dia kuasai. Pak Janar melambaikan tangannya dan jam pasir mulai menghitung waktu. Agam membuka kotak jarum dan mengeluarkan salah satu jarum peraknya. Melihat adegan ini, semua orang mulai mencemooh lagi. Bahkan kotak jarum peraknya pun sesederhana itu. Orang lemah seperti ini, masih berani naik ke panggung untuk ikut kompetisi?
Tidak tahu malu. Agam menjentikkan jarinya, jarum perak di tangannya berubah menjadi bayangan dan menusuk ke boneka manusia silikon. Kemudian, tanpa melihat boneka itu, Agam mengambil jarum perak lainnya dan menembakkan jarum ke boneka tersebut. Satu demi satu jarum melaju dengan pesat, tekniknya sangat cepat, sangat sulit mengikuti gerakan jarum yang melaju dari tangan Agam. Saking cepatnya, setiap jarum perak yang melaju membentuk garis perak yang menusuk ke titik akupunktur yang sesuai. Dia mengaplikasikan jarum tanpa melihat tujuannya. Aku rasa dia sudah menyerah dan menggunakan kompetisi sebagai latihan saja. Benar-benar memalukan. Trik menembakkan jarum semacam ini hanyalah keterampilan dasar. Aku saja malu menggunakan cara ini dalam kompetisi. Semua orang mencemooh, melihat Agam seperti melihat orang bodoh. Teknik ini adalah... Pak Janar melihat lintasan jarum perak jatuh pada boneka manusia silikon dengan ekspresi kebingungan. Saat jumlah jarum perak yang diaplikasikan makin banyak, dia tampaknya mulai mengerti sesuatu. Ekspresinya berubah menjadi heran. Pak Danus dan Bu Nea juga memiliki ekspresi yang sama. Mereka bertiga saling memandang, tatapan mereka penuh keheranan. Jangan-jangan gulungan rahasia matahari. Mustahil. Metode terapi akupunktur ini telah lama hilang. Bahkan di asosiasi Trans Taruna pun hanya ada sisa-sisanya saja. Dia tidak memiliki kekuatan dan latar belakang khusus, jadi tidak mungkin. Jarum perak terakhir akhirnya diaplikasikan dan semuanya sudah berakhir. Akhirnya selesai juga. Kalau harus nonton lebih lama lagi, aku akan ketiduran. Benar-benar sebuah lelucon. Penonton menggelengkan kepala dan tertawa. Namun, sebelum senyum di wajah mereka memudar, mereka melihat ada garis cahaya hijau yang menyembur keluar dari dada boneka manusia silikon itu. Masing-masing titik terhubung dan membentuk pola khusus. Pada saat yang sama, boneka tersebut memancarkan cahaya putih yang silau, terasa ada napas kehidupan yang kuat melonjak dari boneka manusia silikon itu. Walaupun boneka itu adalah sebuah benda, tubuhnya telah bersinar, memancarkan cahaya putih dan sebening kristal. Melihat boneka yang seperti matahari kecil dan memancarkan cahaya putih itu, Pak Janar merasa hatinya tiba-tiba menciut. Pak Danus dan Bu Nea juga hampir saja kehilangan ketenangannya. Mereka hanya bisa berseru. Gulungan rahasia matahari! Ciri khasnya dari gulungan rahasia matahari adalah muncul cahaya seperti matahari terbit. Melihat ekspresi ketiga juri yang tercengang, bersamaan dengan adegan indah di hadapan mereka, ruang rahasia yang awalnya ramai segera menjadi sunyi. Bab 394, kamu hanya beruntung. Raya melamun saat dia melihat cahaya yang dipancarkan oleh boneka itu. Walaupun dia tidak mengerti apa-apa, tetapi dia tahu bahwa teknik yang digunakan pasti berada di tingkatan yang sangat tinggi. Agam tidak hanya mempelajarinya, tetapi juga menampilkannya dengan sempurna. Pada saat itu, hatinya merasa tertekan dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dalam waktu yang lama. Yuni juga tampak tercengang dan heran. Dia yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia mengira bahwa metode terapi akupunktur yang dia gunakan tidak tertandingi. Asalkan dia bisa melampaui Millie, dia pasti bisa memenangkan peringkat pertama. Tanpa diduga, seorang pria di alam pencerahan tingkat 1 yang tidak mencolok dan telah diejek olehnya berkali-kali, malah menggunakan teknik jarum sehebat itu. Kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya berubah menjadi tamparan yang dilemparkan kembali ke wajahnya. Millie mengerutkan bibirnya dan menatap Agam yang diselimuti cahaya putih. Sikap dan postur tubuhnya seperti tak tersentuh. Perasaannya yang dia tekan selama ini menjadi campur aduk. Anak ini jago juga menyembunyikannya. Gumam Pak Janar dalam hatinya. Tidak peduli seberapa banyak pengalaman yang dia miliki, sulit baginya menahan rasa terkejut di dalam hatinya. Setelah puluhan detik, cahaya putih perlahan menghilang dan semuanya kembali normal. Kepala boneka manusia silikon itu memancarkan cahaya hijau yang jauh lebih cerah dari sebelumnya. Pak Janar menarik napas dalam-dalam dan menatap Agam. Dari mana kamu mempelajari metode terapi akupunktur ini? Aku pungut di pinggir jalan. Agam tersenyum. Pungut? Ketiga juri tersebut menatap Agam dengan mata membelalak. Tidak percaya ya? Kalau begitu aku jujur saja. Dulu, waktu aku lagi latihan, aku nggak sengaja terjatuh ke dalam gua dan menemukannya secara kebetulan. Agam tertawa. Apa kamu kira aku belum pernah baca novel? Jangan-jangan kamu yang terlalu banyak membaca novel? Pak Janar menatapnya dengan ekspresi heran. Pak Danus berkata dengan ekspresi gusar. Kamu jatuh ke gua mana? Katakan padaku, aku mau lompat ke sana juga. Benar. Aku tidak berbohong padamu. Ucap Agam dengan ekspresi polos. Siapa yang percaya? Agam sepertinya tidak akan mengatakan yang sebenarnya, jadi Pak Janar menyerah. Ketiganya melakukan kontak mata dan tidak menghabiskan terlalu banyak waktu. Mereka langsung mengumumkan skornya. Pak Janar memberikan nilai 99. Pak Danus memberikan nilai 99. Bu Nea memberikan nilai 100.
Peserta terakhir, Asad Suwandi, lulus dengan rata-rata nilai 99,5 poin. Pak Janar dengan tenang mengumumkan hasilnya. Ruangan itu menjadi sangat sunyi. Bohong, pasti bohong, kan? Praya bergumam pada dirinya sendiri. Sekelompok orang yang awalnya memandang rendah Agam, sekarang melihat dirinya dengan tatapan yang berbeda. Tatapan yang penuh dengan rasa penasaran, kagum, panik, dan takut. Semua orang masih terpaku pada Agam. Tidak ada lagi yang berani melontarkan penghinaan terhadap pria di alam pencerahan tingkat 1 ini. Mereka bisa saja mencurigai Pak Janar dan juri lainnya berbuat curang dalam pemberian nilai, tetapi mereka tidak dapat meragukan mata mereka sendiri. Baik penglihatan yang baru saja muncul ataupun umpan balik yang ditunjukkan oleh boneka manusia silikon, semuanya sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Pak Janar menatap pemuda di hadapannya dengan tatapan yang rumit. Dia akhirnya mengerti mengapa Dr. Rendra bersikap begitu sopan kepada Agam. Sepertinya kekuatan bocah ini sudah mencapai alam kehidupan. Anak muda, kamu terlalu pandai menyembunyikan kemampuanmu. Aku kira kekuatanmu berada di alam pencerahan tingkat 1. Sepertinya pertimbanganku salah. Dengan kemampuan yang kamu tunjukkan tadi, kamu seharusnya tidak mengenakan lencana perunggu tingkat 1, tidak pantas untuk identitasmu. Sebaiknya kamu ganti, kalau tidak, jantung orang tua di belakangmu itu tidak akan kuat menerima serangan seperti ini. Pak Janar tersenyum pahit. Agam tersenyum balik dan berkata, perkataan Pak Janar terlalu berlebihan. Bakatku biasa saja, aku cuma beruntung. Pak Janar menggelengkan kepalanya. Dia merasa Agam sedang merendahkan diri. Pak Janar mengumumkan hasil akhirnya. Menurut peraturan kompetisi, Asad Suwandi yang mendapatkan nilai tertinggi akan memenangkan hadiah ini. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Agam menduduki urutan pertama dan pantas mendapatkannya. Pak Janar membungkus kotak kayu itu dengan sebuah kain berwarna merah dan menyerahkannya pada Agam. Nak, bawa pulang dan tutupi dengan kain berwarna merah. Ingat ya. Agam mengambil kotak itu dan merasakan jejak resonansi dari pisau pelahap nyawa dan tungku Dewa Raja. Benda yang ada di dalam kotak ini pasti bukan benda biasa. Hati Agam sangat bersemangat dan senang, tetapi dia terlihat tenang di permukaan dan dengan tenang turun dari panggung. Melihat penampilan Agam yang tenang, Pak Janar jadi makin yakin padanya. Anak muda ini pasti akan menjadi orang yang luar biasa di masa depan. Pak Janar kembali fokus dan berkata dengan suara yang jelas. 3 orang dengan peringkat teratas di tahap ini adalah Asad Suwandi, Yuni Nasyah, dan Mili Yunus. Kalian bertiga telah lolos seleksi awal dan akan mengikuti kompetisi utama besok pagi di jam 8 pagi. Jangan sampai terlambat. Setelah sedikit jeda, Pak Janar menyapu pandangannya ke seluruh ruangan dan melanjutkan. Meskipun kalian gagal di babak penyisihan, semua orang sudah tampil dengan sangat baik. Kalian berhak untuk memasuki perpustakaan 100 buku di Asosiasi Trans Taruna selama sehari untuk membaca dan mempelajari dokumen yang relevan dengan sesuka hati. Mendengar ini, mereka yang sudah kalah dalam babak penyisihan langsung bersorak dengan penuh semangat dan menatap Pak Janar dengan penuh rasa terima kasih. Asosiasi Trans Taruna adalah tempat pertemuan terbesar antara para tabib kuno di Indonesia. Tempat ini tentu saja memiliki sejarah yang panjang dan ada banyak buku berharga. Kesempatan untuk belajar di sana merupakan anugerah yang besar dalam hidup seorang tabib kuno. Meskipun batas waktunya hanya 1 hari, tetap saja sangat berharga bagi mereka. Terima kasih, Pak Janar. Asosiasi Trans Taruna, berjayalah! Entah siapa yang memimpin, peserta yang lain pun dengan bersemangat ikut berseru. Agam meletakkan tangannya di saku dengan malas sambil menatap orang-orang di sekitar yang tampak bersemangat. Asosiasi Trans Taruna benar-benar tahu cara menarik hati publik. Setelah hari ini, tanpa diragukan lagi, prestasi asosiasi di hati orang-orang ini pasti akan meningkat pesat. Setelah pengumuman itu, orang-orang di ruangan tersebut langsung memberi hormat kepada ketiga juri dan bubar. Berbeda dengan sebelumnya, mereka tidak berani menatap Agam secara langsung. Ketika mereka melewatinya, ada yang takut dan menundukkan kepala atau bahkan dengan sengaja melewatinya. Ada juga yang sengaja memutari ruangan karena takut berselisih dengan Agam. Kok melamun? Udah selesai, ayo balik. Agam mencubit hidung Mili, melambaikan tangan di depan wajahnya dan tertawa. Begitu dia berbalik, Pak Janar dan juri lainnya berjalan mendekat. Tolong tunggu sebentar. Pak Janar datang ke hadapannya dan berkata, Nak, dari mana kamu dapatkan gulungan rahasia matahari yang kamu tampilkan tadi? Jangan bohong, kami mau tahu kebenarannya. Ujar Pak Danus. Mau tahu kebenarannya? Setelah kompetisi selesai, kalau kalian masih ingin tahu jawabannya, akan kuberitahu. Agam melambaikan tangannya dan menarik Mili keluar dari ruang tersebut. Kok aku tidak mengerti apa yang dia katakan barusan? Tanya Bunaya dengan bingung. Pak Janar menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Saat kompetisinya sudah selesai, kita tanyakan lagi padanya.
Pak Danus pun bertanya. Menurutmu, kira-kira dia bisa mendapatkan peringkat berapa? Sulit untuk menebaknya sekarang. Kalau dia cuma punya gulungan rahasia matahari, dia mungkin bisa menduduki 10 besar. Kalau penampilannya bagus, 5 besar juga bisa. Kalau 3 besar, mungkin terlalu sulit. Lagi pula, selain keluarga Hippocrates, ada juga sekte tua seperti sekte Angsa Putih dan Gunung Kudus yang juga ikut berpartisipasi. Selain itu, ada beberapa pasukan asing yang sulit dihadapi, terutama negara Koreana. Negara brengsek itu diam-diam mempelajari esensi pengobatan tradisional kita dan mengklaim bahwa merekalah yang menciptakan pengobatan tradisional. Sialan! Melihat tidak ada orang di sekitarnya, Pak Janar melontarkan beberapa ucapan kasar. Agam dan Mili meninggalkan ruang rahasia dan baru saja akan meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba mereka merasakan ada proyeksi aura yang menyeramkan. Dari sudut mata, mereka melihat Yuni yang berdiri tidak jauh dari sana. Yuni menatap lurus ke arah mereka dan tidak menyembunyikan kebenciannya terhadap Agam. Wanita ini menyebalkan sekali, gumam Mili. Dia tidak tahu apakah karena pengaruh Dr. Rendra atau karena Yuni yang menatap Agam begitu lama. Mili jadi sangat tidak menyukai wanita itu.